miskin dan kaya itu kan sesuatu yang comparable, yang dibandingkan. Anda tidak pernah merasa miskin kalau yang lainnya miskin, tapi Anda merasa miskin banget ketika yang lainnya terlalu kaya raya. Jadi sesuatu yang dibandingkan. Ketika ngelihat pejabat publik kaya raya yang itu dari hasil pajak rakyat segala macam, itu semakin menyiksa. Jadi penderitaan itu satu hal, tapi rasa tersiksa karena dikerjain oleh penguasa hal yang lain. Kasus Nepal ini, nauzubillah jangan sampai terjadi di sini. Saya ini santri, ya kan? Jangan sampai kayak gini-gini terjadi, karena begitu terjadi kita hanya ingat kapan mulainya, tapi kita nggak pernah tahu kapan berakhirnya. Sekarang ini kelihatan polanya, Nan, ya. Nggak perlu ada namanya pemimpin-pemimpin massa. Ini bisa jauh lebih, tanda kutip ya, berbahaya. Orang mewakili dirinya. Kalau dulu kan orang diwakilkan oleh para pemimpin. Kalau pemimpinnya ketemu dengan ketua DPR, seolah-olah selesai. Kan kira-kira gini. Ini nggak bisa. Kalau sekarang orang dipimpin medsosnya aja. Amuk ini jauh lebih bahaya. Dan itulah yang kita alami. Apakah situasi Nepal itu bisa ke Indonesia? Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama Program Prakartus. Gerakan anak-anak muda di Indonesia kemudian ternyata berlipat ganda ya ke berbagai negara, dan salah satunya adalah Nepal. Satu negara kecil ya, memang kondisinya secara ekonomi masih terpuruk, masyarakatnya banyak yang miskin. Kalau kita lihat di footage video ya, yang beredar beberapa hari belakangan, kita tahu mereka juga jauh lebih buruk situasinya dibanding kita. Dan oleh karena itu maka gerakan ini juga lebih keras ya. Kalau kita lihat juga di berbagai pemberitaan, banyak pejabat publik di sana, bahkan rumah Perdana Menterinya dibakar ya, oleh massa. Beberapa menterinya juga dikejar-kejar, bahkan mengalami kekerasan fisik. Mereka dimasukkan ke sungai gitu ya. Intinya benar-benar tidak dianggap sebagai pejabat publik. Hilang semua status sosial mewahnya ini ya sebagai pejabat publik. Dan apa pelajaran penting dari kasus seperti Nepal? Karena mungkin saja Indonesia juga masih menyimpan ya keresahan-keresahan yang sampai hari ini belum terartikulasi dan terakomodasi dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih pro terhadap nasib orang banyak, terhadap nasib orang-orang kecil, terhadap nasib orang-orang miskin. Nah, untuk membahas soal itu kita akan berdiskusi dengan dua narasumber. Ada Buya Takta sebagai pengamat politik partikulir, ada Bang Profesional. Lebih sebagai pengamat politik profesional. Iya, harus jelas bedanya. Harus jelas. Jadi 5 gitu ya, Lingkar Madani. Kita ke Buya dulu, Buya. Yes. Pelajaran penting dari Nepal bagi kita, karena tadi yang saya sebutkan di awal, bisa jadi gerakan 25 Agustus kemarin bukan satu-satunya. Kalau pemerintahnya kutuk kuping, ya tidak mengubah berbagai kebijakan yang dianggap menyusahkan. Iya. Gimana, Bi? Oke. Iya, setelah kita melihat ya di videonya, di beritanya segala macam, itu miris juga karena kan peristiwa ini terjadi berselang belum terlalu lama dari peristiwa yang ada di sini, 25 Agustus sampai tanggal 31 Agustus ya. Artinya kan selang waktunya tidak terlalu lama jaraknya, sehingga minggu lah kira-kira ya, sehingga efeknya secara emosional juga kita agak miris ngelihat itu ya. Ya tentu saja nauzubillah jangan sampai terjadi di sini ya. Karena kalau kita ngelihat kerusuhan di Nepal dengan aksi demo yang digerakkan oleh sebagian besar apa yang kita sebut dengan Gen Z ya, itu kan luar biasa. Bahkan tokohnya itu masih 16 tahun. Yang pidatonya luar biasa itu kan. Ya, kayak. Nah, peristiwa ini betul-betul mengerikan ya, karena melampaui batas-batas imajinasi kita tentang demo, ya kan. Jadi dulu sudah ada tuh kita pikiran begitu. Iya. Seperti yang Anda bilang tadi, mantan Perdana Menteri terbakar di dalam rumahnya. Walaupun matinya di rumah sakit, tapi hangusnya di dalam rumah itu kan.
Kita lihat anggota dewan dikejar-kejar sampai nyemplung di sungai lalu dilempari dari atas. Ada rupa-rupa kekerasan yang dilakukan langsung oleh rakyat terhadap pejabat publik. Ya kan? Ini bukan semata-mata soal soal kinerja ya, tapi sudah menyangkut sesuatu yang secara akal sehat buruk betul ya, kayak menyaksikan masyarakat primitif gitu kan. Tetapi ini kan sebuah gejala sosial yang harus kita pahami, iya kan, harus kita pahami. Nah, pemicunya yang kita lihat atau yang kita baca itu kan karena Perdana Menteri dia melarang sejumlah media sosial mainstream ya yang cukup terkenal, dan itu menjadi medium artikulasi anak-anak muda di-cut dengan alasan administratif, perizinan dan seterusnya. Tapi semua Gen Z itu tidak percaya bahwa itu alasannya, ya kan? Karena penutupan kanal-kanal itu ya adalah cara penguasa untuk menutup anak-anak generasi Z itu melakukan kritik, dan kritik yang terbesar itu hampir sebagian besar dialamatkan kepada pejabat korup gitu. Soal kampanye anti korupsi. Soal kampanye anti korupsi, terus kemudian juga disebut-sebut, terus anak-anak pejabat itu senang sekali flexing ya kan, memamerkan kekayaan dan seterusnya segala macam gitu dia. Di tengah rakyat menderita gitu kan. Nah, gejala seperti ini kan terjadi di mana saja, karena itu peristiwa seperti ini juga bisa terjadi di mana saja, karena ini kan menyangkut sesuatu yang bersifat manusiawi gitu loh. Jangan dilihat jarak spasial kita dengan Nepal jauh gitu, atau dimanapun. Ini peristiwa Mensos kan semua menjadi dekat. Ini peristiwa yang berulang dalam sejarah sosial bangsa-bangsa dimanapun. Ketika kekuasaan terlalu terlalu eksklusif ya, tidak bisa dikontrol, lalu bias pada kepentingan para penguasa dan anak-anaknya mungkin atau kroni-kroninya, reaksi seperti ini alamiah terjadi dalam sejarah sosial bangsa manapun. Nah, karena itu karena gejala yang di permukaan itu bisa saja muncul di mana saja ya, termasuk di Indonesia. Karena itu peristiwa Nepal harus menjadi pelajaran serius buat pejabat publik kita untuk sensitif terhadap soal-soal rakyat ini gitu kan. Karena yang mereka pertaruhkan itu bukan impian tentang hidup mewah, tapi hidup normal. Bisa menyekolahkan anak dengan baik, ya kan? Mereka bermimpi untuk punya jam Richard Mille. Iya, dia nggak punya impian punya jam kayak yang Anda pakai itu, nak. Iya sih, jangan abal-abal. Iya, mereka hidup normal, tapi begitu impian mereka ya, imajinasi mereka tentang hidup normal itu nggak menemukan alasannya, nggak menemukan jalannya, yang munculkan reaksi yang bersifat primitif. Gitu tuh, yang mengabaikan semua tata krama peradaban, gitu, iya kan? Karena mereka, karena mereka cuma ingin bisa survive, bisa hidup normal. Nah, kita miskin rame-rame itu nggak jadi soal, karena nggak ada yang tersiksa kan. Tapi begitu Anda miskin, ya, di tengah para pejabat yang kaya raya dan anaknya flexing, itu sengsaranya bertambah, gitu kan? Iya kan? Jadi miskin dan kaya itu kan sesuatu yang comparable, Given lah ya. yang dibandingkan. Anda tidak pernah merasa miskin kalau yang lainnya miskin. Tapi Anda merasa miskin banget ketika yang lainnya terlalu kaya raya. Jadi sesuatu yang dibandingkan. Nah, ketika ngelihat pejabat publik kaya raya yang itu dari hasil pajak rakyat segala macam, kayak gitu-gitu, itu semakin menyiksa. Gitu. Semakin menyiksa. Jadi penderitaan itu satu hal, tapi rasa tersiksa karena dikerjain oleh penguasa hal yang lain. Artinya ada akumulasi di situ. Apalagi mereka kan juga bayar pajak ya. Iya, kayak gitu. Nah, karena itu kasus Nepal ini ya, nauzubillah jangan sampai terjadi di sini. Saya ini santri, ya kan? Jangan sampai kayak gini-gini terjadi, karena begitu terjadi kita hanya ingat kapan mulainya, tapi kita nggak pernah tahu kapan berakhirnya. Ya, dan peristiwa yang seperti ini, recovery-nya panjang dan lama. Dan pada fase recovery itu juga belum tentu efektif bisa kita lakukan, karena kita harus mengkonsolidasi ulang semua resource dari awal. Kayak gitu. Ya, sepertinya kalau Nepal itu sudah collapse juga negara. Itu dia. Karena Perdana Menterinya mundur, Presidennya kan juga mundur. Iya. Ini kan nggak ada pemimpin. ini kan yang kemudian disebut-sebut sebagai failed state. Jadi negara gagal. Gitu kan. Nah, jadi poin penting yang harus kita pahami adalah dari kasus Nepal ini sebagai sebuah gejala, sebagai sebuah peristiwa, dia harus bisa memberikan
inspirasi moral ya kepada semua pejabat publik. Yang kekerasannya. Iya, bukan kekerasannya, tetapi ini sebagai sebuah gejala dia tidak datang tiba-tiba. Dia adalah akumulasi panjang ya dari penyalahgunaan kekuasaan, dari soal korupsi yang semuanya sudah diketahui publik, gitu kan? Kira-kira kayak gitu. Bang Ray, kalau kita merujuk ke Indonesia, Kalau Ray ini lebih genuine dia karena dia demonstran dulunya. dan kalau kita balik ke kasus Indonesia, kan Mendagri itu pernah juga menyampaikan langsung ya pada pejabat di daerah, pokoknya kita tak boleh flexing. Nah, pesan ini sebenarnya nyambung nggak sih dengan kemarahan masyarakat? Karena flexing itu kan satu hal, maksudnya ya itu sesuatu yang juga semestinya tidak dilakukan, karena itu bisa memicu kemarahan. Tapi kalaupun tanpa fleksi, pejabat juga tetap ngeruk kekayaan gitu ya, kan juga banyak pejabat yang nggak flexing tapi sebenarnya duitnya nggak berseri. Fleksi kan gejala yang permukaannya ya. Saya kalau lihat yang 25 itu ya, itu akumulasi dari 3 faktor lah. Kalau kawan-kawan influencer ini kan menyebut 17 plus 8. Yang 17 plus 8 itu kalau kita peras lagi, terbagi dalam 3 item tuh. Item pertama adalah temanya kesenjangan. Ini yang paling pokok nih, kesenjangan. Ekonomi lah ya. Bukan hanya ekonomi Bu ya. Tadi Bu ya sudah menjelaskannya menurut saya. Jadi kesenjangannya ada 3. Kesenjangan ekonomi 1, kesenjangan sosial, dan yang ketiga adalah kesenjangan politik. Kesenjangan ekonomi ya penghasilan antara pejabat dengan tidak pejabat itu timpangnya jauh sekali. Tapi di tengah itu tadi Bu ya sudah menyebutkan ini pejabat-pejabat ini flexing. Ada yang menyebut ya lo kira-kira nyebutin lo miskin tuh gara-gara lo kayak gitu lah ya kan. Dulu kita ingat itu yang bilang suram itu lo aja kali kan ucapan-ucapan itu Pak Luhut ya. Iya kan dulu kita pernah dengar apa istilahnya beliau berarti Iya, lo aja yang suram nih. Dan itu menyakitkan. Orang udah nggak lihat masa depan macam-macam dipojokin lagi gitu loh. Bisa lahin lagi gitu lah kira-kira itu. Jadi itu yang saya sebut kesenjangan sosial. Di luar pintu ada flexing, ada ini macam-macam. Muncullah hadis. Coba lihat Sri Mulyani itu ya. Apa itu? Di dalam gaji yang kita bayar pajaknya terdapat hak pejabat. Dan ada lagi tuh pernyataan Ibu Sri Mulyani, jangan lelah mencintai Indonesia. Nggak pernah ada di Republik ini warga negara yang lelah mencintai bangsanya. Tapi jelas-jelas kita lelah melihat perilaku para politisi kita gitu. Nah, ini kesenjangan sosial kan. Lelah, sebel malah kan. Nah, coba Anda lihat tuh. Berapa banyak pejabat negara kita yang mengupload aktivitasnya termasuk transparan terhadap penggunaan dananya dibanding dengan dia mengupload flexing itu gitu loh. Ya malah lari maraton. Lari maraton, negeri, ya gitu ya. Tiba-tiba ada undangan seminar, malah nge-gym, Alasannya siduk ya. Gitu. Gimana ini? Nah, yang ketiga, ini yang kita ingatkan dari dulu tuh, kesenjangan politik. Mereka yang seperti tidak bekerja dengan mudahnya mendapat jabatan-jabatan. Ada wakil presiden bisa melejit loh jadi wakil presiden dari wali kota. Jadi apa yang kita sebut sebagai kesenjangan itu yang disebut dengan dinasti politik yang merajalela. Jadi warga umum ini nggak mendapatkan tempat. Di ekonomi dia kalah, di sosial dia kalah, di politik juga dia kalah. Kemana lagi tempatnya gitu. Nah begitu dia mau teriak, nggak ada jembatan. Karena oposisi formalnya landai, para pemimpin agamanya lebih senang bicara soal tambang gitu dibanding bicara soal apa yang dihadapi oleh masyarakat gitu ya. Dan malah menganggap yang kritis itu Wahabi itu tentaranya sibuk ngurusin
apa yang ada di YouTube gitu. Oh ya gini ya. Dari luar. Sibuk. Jadi di mana? Itu faktor pertama tuh ya kan. Di situasi yang kayak begitu, ada pertama namanya kesenjangan, yang kedua adalah penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini udahlah, kita nggak usah lagi cerita sih. Iya, nggak usah lagi kita cerita lah ya soal polisi ini ya kan. Udah banyak sekali meme publik yang sebetulnya Terakhir kemarin di Cikarang tuh, baru kejadian. apa itu? Polseknya, ya polseknya minta malingnya dilepas aja. Kan lagi ngurus. Jadi makanya nggak usah kita cerita lagi lah soal ini. Jadi tuntutan reformasi institusi polisi itu udah mutlak sebetulnya. Lihat yang begitu tuh. Nah yang ketiga ini kan clean government. Orang ingin tahu Anti korupsi lah. iya, orang ingin tahu itu dana flexing itu dari mana. Kalau kita merujuk lagi ke soal tanggal 25, orang ingin tahu itu 50 juta itu gimana ceritanya. Kan proses pengambilan keputusannya kayak apa. Rumah itu. Itu jangan rumah itu. Kan itu sebetulnya gitu. Nah tiga-tiganya ini nggak terpuaskan di negara kita. Dan oleh karena itulah ya sudah sulit membayangkannya akan terjadi kejengkelan publik. Dan itu yang kita alami tanggal 25, 27, 28 tuh muncul kejengkelan itu. Nggak ada koordinatornya tuh. Saya tanggal 25 itu ngerjain hal yang lain karena saya menduga nggak akan terjadi apa-apa. Liriknya apa ya? Kita tahu akan ada yang aksi karena kan beredar di media sosial. Tapi eskalasinya nggak kita bayarkan. Gitu. Sampai kemudian saya dihubungi salah satu televisi swasta nasional, Bang, bisa nggak kasih komentar kapan? Sekarang live. Ada apa? Itu udah ricuh di DPR kok. Masa ricuh? Saya bilang iya Bang, itu ricuh. Nggak masuk akal saya. Kita udah berkali-kali advokasi soal DPR ini, dari soal tunjangan, fasilitas, gedung dulu yang katanya miring, ya kan? Dan sebagainya itu. Kalau ada masa 50 orang aja udah hebat. Gitu loh. Masa khusus spesifik DPR loh ya. Karena tanggal 25 itu aksinya itu masih berhubungan dengan 50 juta. Yang pernah kita dorong perbaikannya itu kan Dewan Perhormatan. Nah itu dia. Nggak akan ada. Makanya saya ntar percaya nggak percaya, tunggu dulu deh, saya lihat dulu. Saya buka TV, emang betul udah ricuh gitu. Nah jadi dari mana masanya nggak jelas. Siapa pemimpinnya nggak jelas. Siapa koordinatornya nggak jelas. Cair sekali orang datang dari banyak tempat, dipersatukan oleh media sosial gitu ya. Seperti Nepal ini lalu terjadi lebih hampir 1000-an orang kayaknya demonstrasi itu gitu. Di diselesaikan di Jalan Gatot Subroto, mereka pindah ke belakang itu ke jalan TVRI itu dan sebagainya itu. Nah itu memperlihatkan kepada kita, menurut saya sekarang ini kelihatan polanya ya, nggak perlu ada namanya pemimpin massa. Dan ini bisa jauh lebih tanda kutip ya berbahaya gitu, karena orang mewakili dirinya. Kalau dulu kan orang mau diwakilkan oleh para pemimpin. Kalau pemimpinnya ketemu dengan ketua DPR seolah-olah selesai kan kira-kira gini. Ini nggak bisa. Nah itu persis yang kita alami ketika tokoh-tokoh agama bertemu dengan presiden, anak-anak muda dari perwakilan organisasi agama juga ketemu presiden. Pulangnya mereka berpidato yang pada umumnya adalah ya intinya tenang aja, tenang gitu. Nggak ada yang tenang. Gitu. Jadi udah lebih. Ini menurut saya Buya, bedanya antara waktu kita dulu ya dengan pola aktivis yang sekarang. Aktivis yang sekarang itu datang bawa dirinya sendiri. Zaman Anda kan belum ada medsos ya? Kan belum ada. Nah sekarang ini diatur. Sekarang itu mungkin sebabnya kepemimpinan jadi penting ya. Kalau sekarang orang dipimpin medsosnya aja. Ya dengan medsos ini orang akan datang kumpul di sana yang dia mempengaruhi. Dan bagi dalam kasus di Nepal medsos tadi dilarang. Nah medsos tadi dilarang nanti kita kan juga hampir ya. Nah sekarang udah ada juga ide satu orang cuma satu akun. Oh gitu. Nah gitu. Nah agak menarik menurut saya sih demonstrasi yang sekarang ini. Jadi nggak ada kepemimpinan, datang dari mana saja dengan sangat cepat berkumpul gitu, dan lalu kemudian seperti biasa lah ya, pemerintah mengatakan terjadi anarki, terjadi dugaan tindakan makar gitu. Padahal dua definisi ini nggak cocok.
sebetulnya yang terjadi tanggal 25 sampai tanggal 30 itu menurut bacaan saya dan definisi saya lebih tepat disebut sebagai amok. Amuk masa. Betul. Nah, amok ini jelas jauh lebih berbahaya karena dia nggak punya tujuan. Bahwa ada yang nunggangin ya itu Itu hal lain itu. Ya kan dia salah lihat oleh dia ya kan. Ini ada amok yang muncul gitu dan amok ini bisa lebih berbahaya. Kenapa gitu? Karena tujuannya hanya melampiaskan kekesalan aja. Nggak ada yang namanya itu pergantian kekuasaan yang masuk dalam definisi makar ya kan. Nggak ada namanya itu nyompotin nyomot. Nah itulah yang kita lihat menurut saya di Nepal juga. Di Nepal itu sebetulnya yang terjadi adalah amok. Iya, amuk. Iya kan? Karena mereka nggak punya tujuan menggantikan siapa, mengundang siapa. Yang ada melampiaskan kekesalan, lalu menyeret pejabat-pejabat mereka gitu ya, membakar rumah dan itu yang kita alami juga tanggal 27-28 kemarin itu. Jadi nggak jelas maunya ini apa gitu. Tujuannya apa? Kecuali masyarakat yang jengkel. Kalian ini apa namanya? Kita udah kalian miskin kan dihina pula kan kira-kira gitu loh. Kan kita ini miskin bukan karena kita nggak kerja loh. Bukan karena kita juga malas kerja, bukan. Karena dikerjain. Karena memang nggak ada ladang pekerjaan kan. dan Afan itu kan juga sedang bekerja. Sedang bekerja gitu. Sudah begitu dihina lagi dengan flexing-flexing. Macam-macam sesuatu yang disediakan oleh pemerintah. Iya. Amuk sendiri. Betul. Amuk ini jauh lebih bahaya. Dan itulah yang kita alami. Nah, oleh karena itu, kalau tadi misalnya ditanyakan, apakah situasi di Nepal itu, bisa ke Indonesia? Pertama, kita harus mengatakan begini, kita bersyukur di Indonesia itu relatif aksi-aksinya belum seperti Nepal gitu. Nah, paling jauh itu kan kemarin bakar-bakar kantor polisi ya di DPRD dan kasar DPRD gitu ya, beberapa Polres dan sebagainya. Jadi dan yang halte-halte lagi diselidiki karena kelihatan nggak genuine itu dari demonstran kan gitu ya, dan massa ini. Nah di kita syukurnya itu kritik kita itu sebetulnya masih boleh dibilang jauh lebih halus dibandingkan kalau kita lihat di Nepal, kemudian di Perancis ya dan sebagainya gitu. Kan kita juga nggak menduga Perancis begitu cepat gitu loh. Udah bakar sana, udah bakar sini gitu ya kan. Nah bahkan dalam satu diskusi saya mengatakan begini, tradisi orang Indonesia ngiritik itu saking halusnya dia buat jadi lawakan. Kan itu yang kita kenal dulu kan, misalnya Sri Mulat ngelawak ya, tapi pada dasarnya sebetulnya dia mengkritik gitu. Nah cuma memang elit kita ini kalau dibuat tradisi kritiknya melalui bahasa yang gimmick gitu, bahasa yang simbolik gitu ya, mengabaikan alih-alih nangkap yang ada ketika Sri Mulat begitu dia tertawa juga gitu. Padahal yang dikritik Padahal targetnya dia gitu kan. Nah Seperti yang kemarin Fadli Zon adakan juga kan. nah itu dia. Nah termasuk masuk ke eranya Pak Jokowi kan. Orang buat istilah macam-macam dipakai sama Pak Jokowi juga. Istilah itu justru untuk meledek yang buat. Kan apa fufu-fafa ya? Apa sih? Misalnya dulu ada orang mengatakan Samsul, tiba-tiba datanglah baju olahraga yang namanya Samsul. Gitu ya. Kemudian sama Kaisak juga dia punya kaos namanya fufu-fafa. Nah, itu dia. Itu yang kita sebutkan tadi. Jadi alih-alih cara kritik yang halus itu didengarkan, yang ada adalah di zamannya Pak Jokowi dipakai sama yang dikritik untuk meledek yang membuat istilah-istilah itu gitu, membuat tidak efektif. Ya, terakhir kan Termul kan. Termul itu ternyata jadi ormas sekarang. Ya gitu loh Pak. Jadi ada istilah kan kita ketawain aja deh. Iya, sampai kemudian terjadilah peristiwa 2728 lah ya. Ya, jadi kritik-kritik yang halus dibangun oleh masyarakat itu ditertawakan, kalau nggak dilecehkan, kalau nggak kemudian dijadikan alat justru untuk melecehkan yang buat itu gitu. Kalau nggak ya direpresi kan, ditangkap macam-macam dan sebagainya. Gitu. Nah kalau kita lihat model-model yang seperti ini, kita masih boleh katakan kita bersyukur kritik kita itu halus gitu. Tapi kalau kita lihat tanggal 27-28 itu tadi yang udah amuk itu udah mulai kelihatan. Kali pertama seingat saya Bung Adnan, tapi bisa dicek mungkin ya di sejarah yang lain ini. Kali pertama dalam sejarah demonstrasi di Indonesia ada 4 rumah yang
pejabat yang didatangi oleh massa. Sebelumnya nggak ada. Itu dia. 98 itu se-crowded apa ya kan? Amuk apa gitu. Datangi DPR-nya kan. Kalau nggak DPR ya pertokoan umum, ya kan? Fasilitas umum dan pertokoan. Tapi rumah pejabat aman. Kali ini pertokoannya aman, tapi kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor apa namanya itu ya, polisi dan rumah para pejabat mulai didatangi oleh massa. Artinya apa, Buya? Gitu. Mengarah ke persen berarti Kak. Itu yang saya sebut. Artinya kalau kita nggak betul-betul melihat gejala-gejala ini, mungkin peristiwa-peristiwa seperti di Nepal juga akan terjadi. Dan oleh karena itulah yang harus kita ingatkan dari sekarang. Jangan model protes yang terjadi di Nepal, yang katanya inspirasinya justru datang dari Indonesia gitu ya. Itu juga model yang kayak gitu Menginspirasi kita. bawa ke sini. Karena gejalanya udah kelihatan. Kali pertama ya dalam catatan saya nggak tahu yang lain. Dalam demonstrasi besar, rumah pejabat dijarah oleh publik itu kali pertama. Iya betul. Betul. Nah, Buya, Oke. ini kan persoalan yang di-highlight sama Bang Dai, itu sebenarnya kan karena kritik, apapun bentuknya, halus, mau yang tersirat, ya, ataupun mau yang sifatnya evidence based ya. Karena kan evidence based itu juga harus dianggap sebagai kritikal. Memang datanya menunjukkan ada yang keliru nih dari kebijakan. Misalnya data soal kemiskinan, itu aja sudah dimanipulasi gitu ya, dalam tanda petik ya. Tidak jujur lah mengatakan gitu ya. Itu tidak ada salurannya lagi. Kan otomatis memang yang terjadi adalah ambet. Karena kan pipanya pecah ini kan. Pipanya pecah karena salurannya ini kan terhambat, nggak bisa alir ke tujuannya itu. Nah ini kan berarti ngomong soal peran oposisi dari Kofirat ya. Iya, gini ada dua level soal yang kita harus lihat ya dalam gejala amuk tadi itu ya, atau demo lah ya, kalau bentuknya yang lebih soft. Pertama, yang gampang memicu sentimen negatif itu kan berkaitan dengan perform yang bersifatnya person, ya. Itu sebabnya mengarah pada pejabat ya, nama ya. Tapi itu kan sebetulnya permukaan. Akar dari soal itu adalah soal kebijakan gitu loh. Kebijakan ini bagus tapi belum tentu pelaksanaannya bagus kan. Apalagi kalau kebijakannya buruk gitu kan. Jadi akar soal adalah yang harus kita kontrol betul adalah apakah kebijakan-kebijakan pembangunan ya yang bersifat strategis ini ya punya efek yang bersifat langsung dalam jangka yang tidak terlalu panjang nggak untuk perbaikan nasib rakyat. Itu dulu. Oh iya kan? Karena misalnya Saroni, kan dia sebetulnya nggak punya dosa apa-apa yang bersifat langsung terhadap rakyat kecuali ucapannya, iya kan, yang dianggap menyakitkan, gitu kan, yang sifatnya verbal. Tapi yang jauh lebih menyakitkan rakyat kan kehidupan hari-hari mereka yang nggak bisa dijangkau oleh kebijakan, kayak gitu. Sehingga yang gampang memunculkan amarah itu adalah pada orang yang gampang alamatnya disebut, entah itu nama maupun tempat. Kayak gitu, tapi kalau kebijakan kan nggak ada alamatnya. Atau yang memprovokasi langsung. Iya, memprovokasi langsung, kayak gitu-gitu. Jadi kayak Eko Patrio, dosa dia mulut aja. Sama joget-joget nih. Ya menjoget-joget kayak gitu. Dalam keadaan normal itu nggak jadi soal sebenarnya, gitu kan. Nah karena ini kan dipicu oleh hidup-hidup hari-hari mereka yang sudah terlalu berat ya. Dalam hal sehingga flexing seperti itu menyakitkan. Gitu kan. Nah celakanya yang tidak sensitif para politisi mualaf ini ya kan, mereka nggak punya sen yang kayak gitu-gitu itu. Nah orang yang punya kegemaran flexing itu yang paling enak kan di tengah rakyat yang miskin, karena orang kaya itu bisa disebut kaya kalau di depannya ada orang miskin, gitu kan. Banyak orang kaya ya nggak bisa disebut flexing gitu kan, nggak ada guna lah ya. Iya. Yang dia nggak takar adalah efeknya, bahwa betapa menyakitkannya itu melihat kemewahan dalam keadaan kita perut lapar kayak gitu. Nah itu yang tidak sensitif para pejabat publik kita ini ya, untuk membaca mood masyarakat yang lagi nggak bagus gitu loh, berhadapan dengan hari-hari yang berat mereka hadapi setiap waktu. Gitu. Menurut saya ya bukan hanya nggak sensitif. Mereka iya abal. Mereka menganggap keluhan-keluhan masyarakat dalam bentuk
meme gitu loh, Iya. dalam bentuk dikritik-kritik halus. Kan di kita itu ya, kritik tuh selalu dimulai dengan cara meluconkannya gitu loh. Jenaka. Dijenakain gitu. Nah misalnya ada pejabat negara yang udah diundang mau seminar, nggak datang, ternyata nge-gym. Nah itu meme-nya di bawah tuh banyak banget tuh. Jadi, pejabat kita berkesan menganggap bahwa itu ya sudah meme, bercanda. Tapi yang lebih parah lagi adalah sebagian dari pejabat kita ngerahin buzzer juga untuk nyerang mereka yang melakukan kritik itu. Ya iya, buang badan dia kan. Iya. Pakai orang lain dan dibiayai. Karena itu kan jadi pekerjaan juga itu. Itu dia. Jadi buzzernya minta ampun ya kayak kita lah udah lu ngalamin buzzer nih dah. Sekarang baru kelihatan kan efek-efeknya gitu. Jadi pengabaian itu dan menganggap remeh, menganggap enteng. Iya. Nah ini kan jadi semakin kompleks kan masalahnya itu karena mereka juga memelihara orang yang bisa dibiayai untuk mengkanter kritik-kritik yang disampaikan sebenarnya dengan akal sehat gitu kan. Lalu diplesetin kemana-mana segala macam sehingga buyar kan imajinasi orang terhadap substansi kritik tadi itu gitu kan. Kayak gitu. Dan sebetulnya itu membuat semakin masalah jauh dari jadi artinya gini, kita menjadi semakin kesulitan ya, kehilangan imajinasi untuk melihat masalahnya secara lebih objektif. Karena dibuyarkan oleh buzzer-buzzer gitu ya. Nah, dan buzzer itu dibiayai gitu kan. Makanya saya kepikir begini ya. Tadi kan ada anggota DPR tuh yang menginginkan supaya satu orang satu akun gitu. Mestinya yang dibuat aturannya itu satu pejabat satu buzzer aja. Lebih karena buzzer tuh yang lebih mengganggu ya kan? Atau satu buzzer banyak pejabat. Uangnya semakin banyak kan. Saya kira gitu ya. Substansi yang ingin saya sampaikan sebetulnya dalam kasus Nepal ini, walaupun dia terjauh di ujung sana ya, secara spasial mungkin kita jauh jaraknya, secara kultural juga mungkin kita beda, sejarah sosialnya juga bukan beda. Yang mempertemukan adalah bahwa kita sama-sama manusia. Itu Sip juga. itu dia poin saya. Kayak gitu. Kalau umpamanya rakyat menderita, susah makan, biaya sekolah susah dan seterusnya segala macam. Pada yang sama dia melihat pejabat publik hidup mewah, tidak memikirkan rakyat dan mereka sadar rakyat ini bahwa itu adalah uang pajak dia segala macam. Nah itu sentimen negatif itu terakumulasi dari waktu ke waktu semakin membesar. Gitu. Sampai pada tingkat tertentu nggak bisa ditahan lagi. Nah itu yang disebut oleh rakyat itu menjadi amuk. Gitu kan. Karena kalau Tapi yang di Nepal itu juga ada tambahannya Bu ya. Memang di sana oposisinya nggak efektif. Salah satu faktornya. kalau oposisi efektif nggak akan terjadi kayak Itu dia makanya. ya, itu sebabnya kenapa kita menganggap oposisi ini tidak sesuai dengan kultur kita dan sebagainya, ya kan? Itu sebetulnya klaim. Itu presiden yang ngomong. Ada banyak orang dan biasanya orang-orang established ya, yang tidak terbiasa dengan kritik, tidak terbiasa kekuasaannya merasa diganggu dan seterusnya. Kan oposisi itu sebetulnya konflik yang dilembagakan, damai artinya kan, sehingga dia tidak muncul ke permukaan menjadi reaksi sosial yang tidak terkontrol, sehingga prosesnya jadi damai. Itu gunanya oposisi, gitu kan. Tapi kan partai-partai kita itu dianggap oposisi itu nggak punya gengsi. Yang punya gengsi itu eksekutif. Karena itu walaupun dia bersaing pada saat pilpres, begitu pilpres terpilih dia ingin menjadi bagian dari eksekutif. Padahal tagline-nya itu perubahan. Ikutnya malah kelanjutan. Kayak gitu. Jadi dia mengalami kontradiksi pada dirinya sendiri gitu loh, iya kan? Nah itu sebabnya saya ingin mengatakan Tagline-nya itu dari kelanjutan menuju perubahan. iya. Bukan. Temanya udah benar perubahan. Berubah-ubah kemana? Karena itu PR kita sebetulnya arah angin. PR kita sebetulnya sangat banyak karena ini soal komprehensif dan cukup serius ya, berkaitan dengan penyelenggaraan sistem politik kita ini. Kan basis rekrutmen kita itu adanya di sana. Jadi partai lah ini yang harus refleksi ya. Persis, kayak gitu-gitu. Konon partai, elit partai harus mulai melihat oposisi itu adalah hal yang sangat. Mengapa artis sekarang banyak menjadi anggota dewan atau orang-orang tajir ya segala macam? Karena partai ingin punya kursi yang cukup. Dia tidak penting soal kompetensi. Dan artis itu memang usianya pendek Bu ya.
Kata populer itu pendek. Iya. Cepat diganti sama yang baru. Tidak semua artis buruk juga, tetapi kan fenomena ini semakin kelihatan belakangan ini ya. Karena kalau partai itu kursinya banyak segala macam kan egonya juga cukup kuat bergainingnya gitu-gitu kan. Yang lagi-lagi itu terkait dengan kepentingan macam-macam yang sifatnya eksklusif partai, entah itu materi, entah itu kekuasaan dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi soal kita di situ yang harus kita review itu. Terus yang kedua penyelenggaraan pemilu atau pilpres dan seterusnya itu. Orang begitu bebas melakukan pelanggaran money politik, siapa yang bisa kontrol? Bawaslu. Ya enggak efektif. Enggak efektif. Oh, presiden bagi-bagi sembako di depan istana aja orang bisa. Ini seminarnya adalah strategi memperkuat Bawaslu. Dulu pada awal reformasi, Rai, kalau masih ingat ya, itu kan untuk pertama kalinya pemilu yang bersifat langsung. Bukan langsung, artinya rakyat mengalami situasi bebas. 98. 98 itu kan banyak sekali funding untuk memberikan bantuan political education atau voter education, mendidik para pemilih untuk pertama kalinya dia bebas menggunakan hak pilihnya. Iya kan? Itu menyebar di mana-mana itu voter education. Setelah itu kan senyap, nggak ada voter education yang dilakukan oleh kelompok civil society, gitu ya. Itu jadi voter education itu adalah memberikan jaminan kebebasan pada hak individual rakyat untuk menentukan siapa yang dia mau. Itu iya kan? Itu nggak ada. Oke, Buya, Bang Ray, Sama-sama. terima kasih untuk waktunya. Diskusinya juga menarik. Dari Indonesia ke Nepal, kita berharap dari Nepal nggak balik ke Indonesia. Ya nggak dong. Nauzubillah. Karena aspek amok tadi kalau nggak dikanalisasi, diakomodasi dalam saluran-saluran yang formal, yang sah, yang resmi, maka memang pada akhirnya akan membludak gitu ya, yang menjadi sebuah kenyataan yang mungkin kita juga tidak ingin lihat. Dan Ibarat air dia keluar dari irigasi itu. dia bisa mengalir kemanapun, dan ini berarti tugas partai politik, tugas elit, tugas ketua umum partai politik untuk berbenah. Kita tunggu aksi-aksi mereka seperti apa. Kalau memang pada akhirnya ada sedikit kanal yang dibuka pelan-pelan dan di situ kemudian aspirasi publik bisa disalurkan, tentu mungkin dia akan menjadi partai politik yang disenangi ya oleh masyarakat gitu ya. Kita ketemu lagi dengan tema-tema lain di lain waktu. Sampai jumpa.